Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miyuti Rahmawati dari angkatan 26 kelompok 3 nomor urut 41. Hari ini saya akan menceritakan learning journal saya Selasa 19 April 2022. Hari ini karena tidak ada kegiatan sinkronus, jadi kami berfokus pada kegiatan asinkronus dan bintal agama Islam. Hari ini kegiatan bintal agama Islam dimulai pada pukul 10.00 oleh Mbak Dwi Mala selaku fasilitator kami dari bintal agama Islam. Tema bintal hari ini adalah ihsan dalam sholat. Sebelum kami masuk ke materi, kami melakukan perkenalan dulu seperti nama, asal, usia, dan penempatan kami. Kelas terdiri dari 15 orang, di mana kami semua berasal dari penempatan yang sama, yaitu di Satker Papua. Setelah itu, Mbak Mala memberikan pengarahan seputar ihsan. Jadi, ihsan adalah level tertinggi dari agama Islam. Urutannya adalah Islam, iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, Islam adalah merupakan amalan-amalan lahiriah yang ada di rukun Islam, seperti mengucapkan kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Orang-orang yang melakukan amalan-amalan Islam ini disebut dengan Muslim. Kemudian tingkatan yang kedua ada iman. Iman itu mencakup amalan-amalan batin, yaitu seperti keimanan atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasul, hari akhir, dan keimanan kepada takdir. Orang yang melakukan amalan iman ini disebut dengan mukmin. Ketika seseorang ketika seseorang sudah termasuk ke dalam mukmin, maka pasti ia adalah seorang muslim. Yang ketiga adalah ihsan, yaitu level tertinggi. Nah, di ihsan ini terdapat dua tingkatan. Yang pertama adalah tingkat musyahadah dan tingkat murakabah. Nah, tingkat musyahadah ini adalah golongan orang-orang yang melakukan ibadah seakan-akan selalu merasa, melihat, dan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Mereka merasa Allah itu benar-benar hadir dalam setiap ibadah yang mereka lakukan. Nah, yang kedua ada tingkat murakabah. Di sini adalah golongan yang karena mereka tidak bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia merasa setiap gerak-geriknya atau getaran hatinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu kami juga dipertontonkan video mengenai ihsan ini, yaitu video dari Ustadz Ami Nurbaits. Nah, di sini Ustadz Ami Nurbaits menjelaskan ihsan adalah suatu kegiatan berbuat baik. Jadi kita sebagai muslim harus berbuat ihsan atau baik kepada orang-orang yang berakal maupun tidak berakal. Nah, ihsan kepada makhluk ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ihsan yang wajib dan tidak wajib. Nah, untuk ihsan yang wajib ini adalah ihsan yang jika tidak dilakukan akan menimbulkan dosa. Contohnya seperti berbakti kepada orang tua dan berbuat jujur. Yang kedua adalah ihsan yang tidak wajib, di mana ihsan ini jika tidak dilakukan tidak akan menimbulkan dosa, namun ketika dilakukan akan mendapatkan pahala. Contohnya adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan atau menolong sesama muslim. Nah, tingkatan ihsan ini adalah tingkatan tertinggi karena melibatkan perkara lahir dan batiniah. Orang yang beribadah dengan perasaan tersebut akan lebih mudah mendapatkan manfaat sebenarnya dari ibadahnya sendiri dan lebih khusyuk lagi dalam beribadah. Orang yang telah mencapai amalan tersebut atau amalan ihsan ini disebut dengan muhsin. Muhsin ini dapat dicapai jika seorang telah menjadi seorang muslim dan mukmin terlebih dahulu. Nah, dari bintal agama Islam ini saya merasakan manfaat dan lagi-lagi seperti diingatkan untuk selalu berbuat baik dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mencapai tingkat tertinggi dalam Islam, yaitu ihsan. Nah, setelah sesi bintal selesai, kemudian saya melanjutkan tugas individu sebagai bahan untuk diskusi tugas kelompok. Nah, setelah saya menonton film Laskar Pelangi, saya mulai menganalisis peran-peran mana sajakah dan adegan-adegan mana sajakah yang menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nah, di sini saya memilih peran panutan ada 3 tokoh, yaitu Lintang, Bu Muslimah, dan Pak Harun.
Nah, kenapa saya memilih Lintang? Karena Lintang ini seseorang yang sangat jenius. Di sini Lintang sangat menerapkan nilai berakhlak, terkhususnya adalah nilai kompeten, karena dia terus meningkatkan kompetensi dirinya dengan selalu belajar. Meskipun dalam kekurangan, dia selalu belajar, misalnya melalui surat-surat kabar. Kemudian dia juga senang menyemangati teman-temannya untuk terus sekolah dan harus memiliki cita-cita. Nah, kedua adalah Ibu Muslimah atau Bu Mus. Di sini Bu Mus ini sangat menggambarkan nilai orientasi pelayanan, karena Bu Mus selalu ramah, cekatan, dan dapat diandalkan oleh murid dan guru-guru lainnya. Beliau juga selalu optimis dan terus mengajar meskipun dalam kekurangan. Nilai harmonis juga bisa dicontoh dari Ibu Muslimah ini, karena beliau selalu membangun hubungan kondusif atau lingkungan kerja kondusif bersama Pak Harfan dan Pak Bakri. Begitupun dengan lingkungan belajar mengajar yang kondusif bersama murid-muridnya. Seperti itu. Kemudian adapun Pak Harun. Di sini Pak Harun sebagai kepala sekolah dapat diancungi nilai kolaboratifnya, karena bisa menggerakkan warga sekitar, siswa, dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memperbaiki sekolah. Namun karena tugasnya harus memilih dua tokoh panutan, akhirnya saya memilih Lintang dan Ibu Muslimah sebagai tokoh panutan, karena mereka berdua sangat mendominasi nilai-nilai berakhlak dan memotivasi saya sendiri agar tidak pantang menyerah, terutama dalam hal pendidikan. Nah, setelah itu saya dan teman kelompok saya, yaitu kelompok 3B, melanjutkan tugas asinkronus, yaitu diskusi tugas peran dalam film Laskar Pelangi. Di sini kami berdiskusi bagaimana alur dari diskusi yang akan kami rekam untuk dikumpulkan nanti. Kemudian kami menyatukan kembali pemahaman kami akan konten tugas yang harus dicapai agar tidak miskomunikasi, yaitu poinnya adalah bagaimana kita mengevaluasi, membandingkan, menentukan tokoh panutan pilihan dari kelompok, dan mendeskripsikan nilai-nilai ASN berakhlak yang diterapkan dalam film Laskar Pelangi. Setelah itu, kami mulai sharing satu sama lain mengenai tokoh-tokoh panutan yang sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Saya memilih Pak Harun selaku kepala sekolah karena sebagai seorang guru, beliau juga mencerminkan peran pemimpin yang baik bagi Pak Mus dan Pak Bakri. Yang kedua, Kak Utami memilih Lintang karena semangat belajarnya yang tinggi. Kak Z dan Kak Fauzan memilih Bu Mus karena pengabdiannya dan semangatnya untuk terus mengajar dan memberikan pendidikan kepada murid-muridnya. Dan ada juga Kak Ayu memilih peran Mahar karena nilai kompeten dan kolaboratif, yaitu selalu kreatif dan penuh inovasi. Pada saat proses rekaman Zoom, diskusi berjalan dengan baik dan hikmat. Setelah beberapa pertimbangan dan penerapan nilai-nilai berakhlak pada peran-peran Laskar Pelangi, kami pun akhirnya memutuskan untuk memilih Bu Mus sebagai tokoh panutan kelompok kami, karena Bu Mus di sini yang paling mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak. Nah, manfaat dari tugas diskusi ini yang saya rasakan adalah di sini saya bertambah lagi pandangan atau perspektif baru mengenai suatu hal dari teman-teman. Dari sini saya bisa mengetahui jalan pemikiran teman-teman saya seperti apa, kemudian meningkatkan kemampuan saya dalam berpikir kritis, berbicara depan umum, dan alur proses menyatukan pendapat. Dan selanjutnya saya membuat tugas learning journal saat ini. Tugas learning journal ini juga yang dapat membantu saya untuk mengingat atau recall back lagi materi-materi dari tugas yang saya kerjakan hari ini. Sekian learning journal saya Selasa 19 April 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.